Jemaat, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, pada saat kami mencoba untuk meneduhkan akan hati dan pikiran kami tahu kami tidak selalu menemukan diri kami membutuhkan Engkau. Bahkan firman yang Kau sediakan selalu kami sikapi dengan ambivalensi kami, antara ingin dan tidak ingin. Kami menunggu dan menanti untuk meresponi apa yang kami dengar. Seperti penonton, kami seringkali tidak waspada, bahwa sebetulnya kami semua berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dengan satu tujuan, mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini hanya untuk-Mu, Tuhan. Kami bukan sedang melakukan rutinitas agamawi, meskipun kami tahu seringkali kami tidak bisa kuasai akan diri dan pikiran kami. Tuhan, khusus pada hari ulang tahun gereja kami yang ke-13 ini, kami akan secara khusus memikirkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang memang sudah Engkau titipkan dan berbicara kepada hamba-Mu terlebih dahulu, menegur, mengingatkan, supaya lebih mewaspadai akan realita hidup yang ternyata di dalam pergolakan pergeseran kami mempunyai ketidakmampuan untuk mengaturnya, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh betul-betul berinteraksi dengan apa yang Kau sediakan bagi kami. Dengarkan doa kami, Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama kepala gereja kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, tadi sudah dibaca bersama-sama dari Efesus pasalnya yang keempat. Jadi saya akan mengulang membaca 1-2 ayat supaya kita ingat kembali. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-11, Ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, yaitu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi memang bagian yang Rasul Paulus itu tuliskan selalu menimbulkan berbagai tanda tanya, saudara. Oleh karena bahasa yang dipakai itu membutuhkan sekali pemahaman mengenai konteks dan tujuan yang memang Paulus sedang membicarakan apa. Makanya jahiran jikalau tulisan Paulus ini, Rasul Petrus pun mengatakan, jikalau kita tuh membaca tulisan Paulus, kita mesti hati-hati. Jangan-jangan kita itu bukan cuma tidak mengerti, tetapi menjadi sesat. Jadi di dalam bagian dari 1 Korintus pasal yang ke-12, Rasul Paulus bahkan di dalam Roma pasal yang ke-12, dia menyinggung hal yang mirip sekali dengan Efesus pasal yang keempat ini. Cuma listing daftar dari karunia-karunia yang Tuhan sediakan untuk gereja Tuhan sedikit berbeda di sana. Tetapi saudara, mari kita bersama-sama memfokuskan diri kepada tema yang hamba Tuhan dan majelis gereja di sini tetapkan untuk ulang tahun kita yang ke-13. Yaitu kita bertumbuh di dalam komunitas, growth in a community of believer. Jadi kita tumbuh di dalam komunitas orang percaya
yaitu di gereja. Nah, temanya seperti itu untuk ulang tahun yang ke-13. Ya, tentu itu menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran kita masing-masing. Apa betul kita itu mengalami pertumbuhan? Setelah menjadi anggota gereja barangkali 13 tahun, ada yang baru-baru saja menjadi anggota gereja di sini. Apa kita berani objektif dan mulai bisa mengenali dengan segala sesuatu yang gereja ini sudah berikan? Baik itu katekisasi, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, ibadat rutin seperti ini. Apa betul melalui segala sesuatu yang gereja ini lakukan, kita mengalami pertumbuhan? Itu artinya bukan oleh karena kita semakin senang terlibat dengan kegiatan gereja, bukan juga oleh karena kita melihat bahwa ada orang-orang baru yang hadir di dalam kebaktian, meskipun itu juga menjadi bagian yang bisa juga kita pakai untuk mengukur, tetapi tidak selalu menjadi ukuran yang utama. Karena ternyata kita itu harus memakai ukuran dari Tuhan. Apa kita mengalami pertumbuhan? Saudara, saya mencoba untuk melihat gereja yang terbaik, salah satunya di dunia. Yaitu salah satu gereja yang terbaik di dunia menurut pengamatan saya. Antara lain adalah Willow Creek Community Church di North Barrington, di Illinois. Didirikan oleh seorang hamba Tuhan, anak orang kaya yang namanya Bill Hybels. Nah, saudara, Bill Hybels ini lulusan dari Trinity College. Dia tidak mau hidup dengan kekayaan orang tuanya. Dia merasa sangat terpanggil untuk melayani Tuhan, memberikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia memilih daerah yang paling tidak laku di suburban area dari Chicago, dan dia memilih North Barrington. Lalu dia memakai kemungkinan, meskipun tidak menyebut, sebab saya yakin tidak mungkin dia asal-asalan, dia mungkin memakai Yellow Pages dari telepon book untuk cari nama-nama Kristen, apakah itu Matius atau Paulus atau Lukas dan sebagainya, dan langsung coba dikontak di telepon, ditawarin untuk ikut PA dan doa bersama. Yang datang itu hanya belasan orang, saudara, hanya oleh karena pengen kenal dengan pendatang baru ini. Tetapi saudara, Tuhan memberkati sehingga persekutuan doa yang sederhana itu kemudian berkembang dan sekarang itu menjadi gereja dengan 24.000 anggotanya. Saya sudah 2 kali itu kebaktian di sana. Dengan Gary Collins, tapi juga dengan saudara bekas murid saya menjadi rektor saat, Daniel Lukito itu. Ini gereja yang mengagumkan, saudara. Oleh karena apa? Pendetanya itu sangat bagus sekali di dalam berkhotbah. Dia juga penulis buku teologia dan praktika itu yang bagus sekali. Jadi saya mempunyai 3-4 bukunya. Ya. Bahkan semua kegiatan-kegiatannya itu didesain begitu rupa sehingga atraktif, saudara, sampai dia bahkan membuat suatu pelatihan yang namanya Leadership Summit. Itu pelatihan untuk leader Kristen, leader di seluruh dunia. Jadi beberapa orang yang saya kenal sudah pernah mengikuti. Sudah lebih dari 25.000 hamba Tuhan di seluruh dunia ikut Leadership Summit ini. Jadi ini gereja yang kita itu percaya satu pihak itu diberkati oleh Tuhan, dan kemajuannya itu nyata, saudara. Tapi ya biasanya orang-orang Amerika itu kan selalu ada riset ini, riset itu. Ada riset yang dilakukan oleh Barna, riset dilakukan oleh George Gallup. Ya untuk ngapain? Ya untuk tahu data empirisnya itu bagaimana.
Nah, antara lain gereja ini 600 aktivisnya. Ada yang sudah menjadi majelis naik turun 20 tahun, saudara-saudara. 600 ini dijadikan populasi N-nya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini. Nah, pertanyaan itu antara lain ya, setelah kamu aktif di gereja sekian lama, apa betul kamu lebih mencintai Yesus Kristus sekarang? Jawabannya semuanya iya. Tidak ada yang tidak, saudara. Tapi kemudian ketika pertanyaan itu dilanjutkan, ya, buktinya kalau kamu semakin mencintai Yesus, dosa-dosamu yang lama itu sekarang sudah mati. Jawab, ya atau enggak? Tidak ada yang berani jawab ya, saudara. Ternyata tidak ada yang berani menjawab ya. Lalu hasilnya diberikan kepada Bill Hybels. Bill Hybels itu mengatakan, I repent. Saya bertobat ini. Tidak ngerti lagi mau diapakan gereja ini. Sebab tujuan bangun gereja ya tidak lain supaya kemenangan Kristus di atas kayu salib atas dosa betul menjadi real. Jadi kalau kemenangan Kristus atas dosa tidak real, jadi kita lagi ngapain itu? Nah, ini kena menjadi masalah. Jadi pada saat saya diberikan tema seperti ini, growth atau growing in a community of believer. Jadi tumbuh di tengah komunitas orang percaya, yaitu gereja. Bagaimana saya itu harus menjelaskan? Apa kita hanya mengucap syukur oleh karena dulunya itu PIK ini tidak ada apa-apanya, sekarang anggotanya sudah barangkali 1.000 lebih. Dan kita mempunyai gedung gereja, kita bahkan mempunyai cabang-cabang mungkin. Kegiatan rutin itu tidak terkendala. Jadi ada PA dihadiri oleh sekian banyak orang, persekutuan doa dan sebagainya. Nah, bukankah itu tanda growth? Ya betul. Tetapi kita perlu waspada. Yang menilai growth itu Tuhan sendiri. Jadi bukan kita. Dan bukan pikiran dan perasaan kita yang Yesaya pasal 55 itu ingatkan. Pikiranmu bukan pikiran Allah. Perasaanmu bukan perasaan Allah. Jadi Allah itu menilai gereja ini betul-betul berfungsi sehingga efeknya setiap orang yang hadir di gereja ini itu mengalami pertumbuhan rohani atau tanda petik belum tentu. Nah, ini menjadi suatu masalah. Jadi saudara, mari kita itu lihat, ya kan? Akan apa yang sebetulnya Alkitab katakan? Alkitab itu membicarakan tanda petik bahwa di dalam Efesus ini maupun Roma pasal 12 dan sebagainya 1 Korintus pasal 12 itu berbicara mengenai gereja, yaitu tubuh Kristus. Itu istilah. Dalam arti kehadiran Kristus itu di tengah dunia, wujudnya kan tidak bisa dilihat mata. Wujudnya adalah gereja. Dan itu didirikan oleh Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ketika dia ada di Kaisarea Filipi, kemudian tanya sama murid-muridnya, menurut kata orang, aku ini siapa? Nah kan? Lalu menurut katamu, aku ini siapa? Nah kemudian spontan Petrus itu menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus itu menjawab mengatakan kepada Petrus, berbahagialah kamu Simon Petrus, karena yang ngomong itu bukan kamu. Aneh ya. Yang ngomong itu Roh Bapakku. Tapi di dalam iman yang 100% dianugerahkan, yang kamu sebenarnya tidak punya. Kamu sebenarnya tidak bisa ngomong kayak gini. Di atas iman yang aku anugerahkan, aku akan mendirikan gerejaku. Nah itulah. Jadi Simon Petrus itu dipakai yang pertama kali untuk menyingkapkan bahwa gereja ini didirikan berdasarkan iman yang completely anugerah. Nah ini bukan didirikan hanya berdasarkan tekad manusia dan keinginan manusia, bahkan keinginan yang terbaik dari manusia. Buktinya apa? Oleh karena setelah itu beberapa menit kemudian
Yesus itu kemudian ngomong kepada murid-muridnya, sebentar lagi aku akan ke Yerusalem. Aku akan ditangkap, disesah, diadili, dan disalib sampai mati. Tiba-tiba Simon Petrus dengan hati nuraninya yang terbaik, yang dia ingin membela gurunya. Dia ingin menunjukkan cinta kasih kepada gurunya. Dia menarik Yesus ke pinggir, lalu membisikin ke telinga Yesus, "Guru, jangan sekali-kali itu terjadi padamu." Luar biasa ya. Yesus baru aja menceritakan dia bakal mati di salib. Dan sekarang murid ini mengatakan itu. Kemudian Yesus ngomong sama Simon Petrus, "Tidak pernah kita mendapatkan omongan seperti itu. Iblis kamu, enyalah dari depanku." Bayangkan, kamu berpikir dengan pikiran manusia. Padahal Petrus itu berpikir dan merasa dengan hati nurani yang terbaik. Karena mencintai Yesus, ingin membela Yesus, dia mengatakan hal tersebut. Jadi ingat, Tuhan membangun gerejanya hanya berdasarkan iman yang dianugerahkan. Iman itu bukan oleh karena kita percaya dan kita itu ngerti dan setuju. Bukan itu. Ini adalah special grace of God. Nah, sekarang kalau kita melihat akan iman yang seperti itu hadirnya di dalam pribadi-pribadi orang percaya itu seperti apa? Sehingga membuat mereka tumbuh. Nah, ternyata kita melihat di dalam sejarah gereja, kita melihat di dalam Alkitab, gitu ya. Itu anak-anak Tuhan tumbuh di dalam rohani tidak selalu melalui komunitas orang percaya. Tidak selalu. Oleh karena community, if we talk and use term community. Nah, itu selalu kelompok-kelompok mulai dari nuclear family. Keluarga papa, mama, dan anak. Lalu extended family. Keluarga ada encek, ada emak, ada engkong. Nah, macam-macam. Lalu lebih luas lagi. Ternyata Tuhan itu memakai community dengan kondisi yang tidak masuk akal kadang-kadang. Untuk menumbuhkan iman orang percaya yang benihnya Tuhan sudah taruh. Misalnya aja kepada Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Tuhan titipkan itu di tengah komunitas orang Babilonia. Nebukadnezar, sekolahnya itu. Yang membuat mereka itu makin grow. Sehingga nantinya dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian hidup yang luar biasa. Bagaimana dengan Musa? Musa juga begitu. Padahal Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa sih mempersiapkan seorang leader untuk Exodus itu? Perlu menitipkan Musa menjadi anak pungutnya dari putri Firaun. Nah, masuk akal kadang-kadang kita. Ya, kadang-kadang bahkan secara khusus, ya kan, itu Tuhan itu menghadirkan akan hal yang kadang-kadang tidak masuk akal lagi. Oleh karena misalnya Rahab. Rahab itu adalah perempuan yang tinggalnya itu di benteng Yeriko itu. Tetapi melalui dengar, lingkungan yang seperti itu sedang mau perang, bangsanya mau dibinasakan. Justru membuat benih iman tadi mulai tumbuh. Sehingga tidak ada satu orang pun Yeriko yang diselamatkan kecuali Rahab. Bahkan dari deretan silsilah, dia nanti termasuk yang dicangkokkan menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita lihat nama Ruth, kita ada heran lagi. Oleh karena dia mulai mengenal akan dirinya mendapat anugerah itu, justru karena dia menjadi menantunya dari orang Israel. Naomi, dia orang Moab. Tetapi dia mulai mengenal dan grow, justru imannya menjadi makin kuat justru pada saat mertuanya meninggal, suaminya meninggal, dan nanti akan dibawa lagi ke Israel. Jadi konteksnya macam-macam. Kadang-kadang Tuhan bahkan memberikan pengalaman di penjara.
Nah, saudara barangkali ingat misalnya Bali 9. Itu adalah peristiwa orang-orang itu loh, bandar-bandar narkoba yang hebat sekali yang ditangkap 9 orang tahun 2015 akhirnya dieksekusi mati. Sekarang pemerintah Indonesia agak ragu-ragu mengeksekusi mati ini. Tapi saat itu termasuk Andrew Chen. Nah, Andrew Chen, mungkin namanya Andrew, mungkin dari keluarga dulunya itu ya Kristen begitu mungkin. Tapi sudah kebablasan menjadi seorang bandar narkoba besar yang sekarang dia akan dieksekusi mati. Dalam kondisi menunggu eksekusi, ternyata dia mulai menemukan benih iman yang Tuhan anugerahkan. Dan akan mulai dia menginjili, saudara. Sampai Myuran, siapa itu orang India yang sebetulnya itu warga negara Australia. Nah, dia tuh kemudian bertobat. Dan ketika mereka semua ditembak mati, mereka menyanyi-nyanyi Amazing Grace. Jadi ajaib sekali. Jadi grow in a community. Tetapi community itu tidak selalu gereja dan tidak selalu community Christian yang tanda petik yang ideal seperti yang kita bicarakan. Nah, sekarang pertanyaannya, itu bagaimana dengan gereja kita ini? Apakah ini adalah community yang menstimulit, yang merangsang pertumbuhan rohani yang sehat dari setiap orang yang terlibat dan hadir di dalam kebaktian ini? Dan pertanyaan ini akan muncul. Gitu. Jadi saudara kita itu melihat, begitu kita melihat kesaksian daripada apa yang Alkitab tadi katakan, kemudian kesaksian daripada orang-orang Kristen tadi, kita rupanya melihat bahwa ternyata fokus kita itu jangan salah. Jadi pada saat bicara mengenai pertumbuhan, ini adalah masalah individual. Itu masalah personal. Yaitu masalah orang tersebut. Siapa dia? Apa yang dialami oleh dia? Nah, sehingga masalah yang kedua itu hanya menjadi konteksnya. Nah, konteks itu bisa gereja, bisa apa saja. Nah, kalau gereja memang Tuhan memberikan di sini. Kalau ini menjadi gereja tubuh Kristus, seharusnya konteksnya itu Tuhan sudah menyediakan akan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, konselor-konselor, penasihat-penasihat, dan pelayan-pelayan, dan sebagainya. Supaya ngapain? Supaya menjadi sesuatu komunitas dengan suatu kondisi yang menghadirkan hal-hal yang bisa menstimulir growth. Tapi kita jangan dibalik ini. Oleh karena yang penting itu adalah orangnya dulu. Apakah dia orang yang memang sudah menerima kasih karunia Allah? Dan dia adalah orang yang sudah mulai bergaul dengan Tuhan. Loh, kenapa saya mengatakan itu? Nah, saudara perhatikan di sini ya. Rasul Paulus saja seringkali itu serba salah. Misalnya pada saat dia menulis 13 surat. Saya saksikan, saya mengambil salah satunya aja, surat yang dia kirimkan kepada Korintus. Misalnya 1 Korintus pasal 3. Dia ngomong apa? Di dalam pasal 1 dia mengatakan kita bersyukur oleh karena engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan semua kekayaan daripada rohani disediakan bagimu. Kamu sudah memilikinya, gitu loh. Tapi ini diucapkan Paulus kepada jemaat Korintus yang quote unquote penuh dengan individu-individu di dalamnya yang amburadul. Nah, aneh sekali oleh karena apa? Oleh karena di sana Paulus kemudian mengatakan 1 Korintus pasal 3. Ya. Kepada engkau aku hanya bisa memberi air susu. Oleh karena engkau tidak pernah merasa cukup dewasa untuk bisa chewing atau bisa menggigit akan makanan keras. Kenapa begitu? Engkau tidak pernah tumbuh. Engkau masih manusia duniawi. Oleh karena manusia duniawi, engkau itu menyukai blok-blokan. Aku lebih menyukai pendeta Kepas. Aku lebih menyukai Apolos. Aku lebih menyukai siapa gitu loh. Nah, kamu itu penyebab perpecahan gereja.
Meskipun alasanmu menyukai, mungkin oleh karena kamu suka pembinaan dan khotbah yang diberikan pendeta A lebih daripada pendeta B. Tapi ini spirit yang kamu hidupi manusia duniawi. Jadi saudara bisa membayangkan ya. Jadi manusia duniawi yang Kristen. Manusia duniawi yang ke gereja. Manusia duniawi yang aktif sekali di gereja. Makanya ketika saya melihat akan hal ini, saya mulai ingat beberapa hal. Yang pertama saya ingat siapa? Bilangan pasal yang ke-14. Itu ketika orang Israel mau ke Kanaan. Itu kemudian sampai ke batas Kanaan. Kemudian Yosua itu memilih 12 pengintai. Nah, 12 itu semuanya dipilih dari setiap suku yang the best. Nah, the best sebagai teokrasi, bangsa yang memang imamat rajani. The best itu bukan pinter, saudara. Pasti manusia rohani yang mengagumkan, yang aktif banget. Mungkin pengkhotbah yang menolong Musa menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada jemaatnya. Setiap sukunya 12. Tapi ketika mereka kembali, yang 10 itu meskipun mengakui loh, Kanaan indah sekali, sangat kaya, berlimpah susu dan madu. Tapi orangnya gede-gede, suku enak itu. Kita ini belalang, mati kita, tidak mungkin. Kita ini akan bangsa budak. Mereka warrior, dari kecil sudah dilatih untuk berkelahi dan membunuh. Tidak mungkin kita menang. Lalu mulai rumor karena 10 orang ini ingin mengangkat pemimpin kembali ke Mesir. Waduh, Tuhan marah sekali. Tapi 2 orang, nah ini Yosua dan Kaleb, tetap percaya. Tuhan sudah memimpin sejauh ini. Melewati puluhan macam akan miracle. Bahkan setiap hari ada miracle. Tiang awan kalau malam. Ya kalau siang tiang api kalau malam. Tiap hari dikasih mana. Apa ini keajaiban yang tidak pernah berhenti. Masa kamu tidak percaya Tuhan? Dia pasti menyerahkan akan Kanaan ini kepada kita. Tapi 10 orang ini sampai membuat gerakan supaya apa? Supaya mentimpukin Yosua dan Kaleb itu dengan batu. Nah sekarang pada saat melihat itu, saya kemudian mulai menangkap apa? Apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 tadi. Ada banyak orang quote unquote rohani. Luar biasa aktifnya. Tetapi jiwanya sebetulnya sekuler. Nah jiwa sekuler ini bahaya. Oleh karena apa? Pikirannya sebetulnya pikiran orang duniawi. Itu kata Paulus. Nah, orang-orang seperti ini belum menghidupkan kasih karunia, keselamatan sejati untuk menjadi suatu pergaulan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, saudara bisa ingat ya, barangkali di dalam Matius pasal 19 itu ada perjumpaan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya itu kalau orang Kristen zaman ini, itu orang yang top nomor 1. Oleh karena apa? Dia rendah hati. Dan dia rohani sekali. Dia berlari-lari, bertelutut di hadapan Yesus. Ingin apa? Ingin dapat pengajaran yang baru. Jadi dia itu haus rohani. Dia tuh sangat senang sekali Bible, Taurat, dan berteologi. Jadi mana ada orang kayak gini? Lalu dia mengatakan sejak dia usia 12 tahun. Itu 613 hukum. Dari 10 dijadikan 613 itu adalah hukum-hukum yang sudah dia hidupi sejak 12 tahun. Tidak pernah ada yang miss. Dia 1 minggu itu berpuasa 2 kali. Dia memberikan perpuluhan, masih sedekah kepada fakir miskin. Dan dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah berpikir perjinahan. Bahkan makan dan minum pun semuanya for God's glory. Nah sekarang sampai dia mengatakan, jadi apa yang kurang dong? Bayangin. Tapi Yesus tahu. Yang dinilai oleh Tuhan Yesus bukan tingkah laku rohani di luar yang ciamik, yang hebat ini. Tapi hatinya. Kenapa sana berani mengatakan ini? Yesus langsung tahu. Oh jadi kamu inginkan tambahan firman. Ya sudah, aku beri tambahan 1. Kamu pergi jual harta bendamu. Kasihkan kepada fakir miskin. Dan come and follow me.
Oleh karena Yusuf tahu, dia orang kaya yang terlalu cinta akan harta bendanya. Hidup yang hedonistik, yang dinikmati ini. Loh, apa enggak boleh orang jadi kaya? Oh, boleh-boleh aja. Tuhan memberkati banyak sekali anak Tuhan dengan kekayaan. Tapi hatimu. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 6. What man think in his heart, so is he. Apa yang manusia pikirkan selalu dalam hatinya. Mana yang lebih penting? Harta bendamu, kenikmatan hidupmu, atau Tuhan? Nah ini merupakan suatu tanda petik kunci untuk mengenali sebetulnya siapa kita ini. Nah, sehingga pada saat Yesus ngomong seperti itu, dia itu dengan sedih hati dia pergi. Meskipun di dalam Markus sampai dikatakan Yesus Kristus sangat mengasihi pemuda ini, tetapi tidak bisa meresponi. Jadi kita perlu waspada di dalam gereja. Tadi kan sudah diingatkan, Tuhan membangun gereja supaya menjadi community of believer. Sebagai satu tubuh Kristus. Kristus sendiri juga kepalanya, Kristus juga keseluruhannya. Sebetulnya seperti tubuh kita pada umumnya ini. Kalau ada misalnya yang lemah, semuanya akan mendukung. Kalau ada luka, itu selalu tubuh itu menyembuhkan diri sendiri, ya kan? Ya, melalui fase luka keluar darah, lalu hemostasis, itu artinya darah itu membekukan dirinya di sana. Kemudian setelah itu darah itu akan mengutus akan darah putih gitu, sel darah putih untuk ngapain? Untuk menjaga jangan sampai luka itu kemasukan kuman, jadi kumannya dibunuh-bunuh. Nah setelah itu ada fase lagi namanya proliferatif itu. Itu artinya itu adalah kemudian oleh karena terjadi seperti itu, kemudian muncul jaringan-jaringan baru. Nah setelah itu menunggu kering, nah sembuh sendiri. Tapi sekarang persoalannya di dalam tubuh Kristus ini, anggota-anggota seperti sel darah putih apanya semua anggota tubuh, ini tidak benar. Jadi penuh dengan orang-orang yang sebetulnya cuma Kristen, hatinya jauh dari Tuhan. Nah sehingga kalau mau kita berpikir mengenai bagaimana fungsi tubuh, betul-betul tubuh ini betul-betul menghadirkan stimulan untuk growth, kita menjadi ragu-ragu. Jikalau secara individual gereja ini masih penuh dengan orang-orang yang sebetulnya hatinya itu belum untuk Tuhan. Hatinya masih sebetulnya itu hanya untuk harta bendanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 kan diingatkan, jangan kamu mencintai dunia dengan segala apa yang ada padanya. Oleh karena semuanya itu sementara dan akan lenyap. Jangan kamu mencintai akan harta bendamu. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, jikalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu bermusuhan dengan Allah. Jadi apa? Di dalam Lukas pasal 16 dikatakan, apa yang kamu itu inginkan dan kagumi, itu kebencian di mata Tuhan. Jadi sudah diingatkan, apa lalu tidak boleh kita menjadi kaya? Boleh-boleh aja. Tapi kita waspada, attitude dari iman membuat semua kekayaan itu relatif. Nah, semua kekayaan itu hanya titipan dari Tuhan. Oleh karena kita ini adalah steward. Itu penata layan yang Tuhan itu titipin. Barangkali 2 triliun, 3 triliun. Nah, ada orang dititipin banyak. Tapi ingat, iman membuat kita itu bisa waspada dan bisa memindahkan fokus. Sehingga kita tidak terjebak menjadi budaknya dari perasaan dan keinginan tubuh darah daging. Yang sebetulnya hanya ingin menikmati ini. Lalu hal-hal rohani itu menjadi aksesori kita tempel-tempelin. Saya menjadi majelis gereja atau menjadi apa. Tapi sebetulnya hati kita jauh dari Tuhan. Nah ini yang seperti ini, itu yang kita perlu waspadai. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kita ini kok begitu? Kenapa kita ini meskipun sudah mendapatkan kasih karunia keselamatan dianugerahkan, kenapa kita tidak menganggap perlunya mengenal dan bergaul dengan Tuhan sebagai suatu kebutuhan yang esensial? Kenapa? Waduh, ini masalah ini menjadi kompleks. Ya, saya akan jawab beberapa hal aja. Yang pertama ya. Yang pertama itu oleh karena kita semua lahir dibesarkan dalam keluarga yang tidak sempurna.
Tidak ada orang yang lahir di keluarga yang sempurna. Dan keluarga yang tidak sempurna selalu ada efek yang kita perlu waspadai. Misalnya aja, kita mempunyai ayah yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang itu bisa so sweet, sabar, suka main sama kita. Tapi begitu cepat oleh karena suatu hal, tiba-tiba dia menjadi galak dan jahat sekali. Nah, kalau anak lahir dibesarkan keluarga dengan orang tua yang unpredictable, apa yang terjadi? Jiwa anak itu tidak pernah ada keinginan mendekat sama papa yang unpredictable. Menjadi orang dewasa dia juga selalu nanti punya pikiran seperti ini. Tuhan, saya tidak bisa mengerti maunya. Nanti tiba-tiba dia menjadi jahat. Si Anu itu orang yang cinta Tuhan, dia dibiarkan kena cancer. Sampai bertahun-tahun itu badannya busuk, Tuhan tidak menolong. Nah, dalam hati kita punya pikiran, meskipun mungkin kita tidak ngomong. Kapan giliranku? Oleh karena bergaul dengan Tuhan yang unpredictable. Manusia itu sebetulnya tidak pernah percaya Tuhan itu baik. Nah, saudara bisa bayangkan. Bahkan dari keluarga yang sangat baik sekalipun, kadang-kadang sudah terbentuk konsep mengenai Tuhan yang kacau balau. Misalnya, papa mama sangat baik, sangat mencintai anak-anaknya. Mereka tidak pernah bertengkar, tapi papa mama yang baik itu menuntut anaknya supaya sukses dalam studi. Masa keliru? Boleh-boleh aja. Tapi caranya papa dan mamanya adalah ngelesin anak-anak macam-macam. Pulang sekolah sudah jam 2, jam setengah 3 masih les matematik, les fisika, les piano, les apa. Kelihatannya bagus ya. Begitu berjalan beberapa waktu, you tidak sadar anakmu itu mentally capek. Secara mental capek. Seolah-olah mau ngikuti papa mama. Tidak pernah bisa dipuaskan. Kemauannya tidak pernah dipuaskan. Oke? Lalu kalau jadi Kristen seperti apa? Saya ngikut Tuhan. Saya sudah nurut sampai sini. Tuhan nanti nuntut lagi, lebih atas. Sampai sini, Tuhan nuntut lagi. Sampai sini, Tuhan nuntut lagi. Kesel aku. Menjadi orang Kristen tidak ada sukacita, saudara. Saya saksikan di gereja, saya sudah menjadi pendeta lebih dari 45 tahun. Jarang sekali saya menemukan orang Kristen bersukacita. Ikut Tuhan itu capek. Oleh karena apa? Saya cuma takut kalau sampai dihukum. Saya cuma ngikutin aja kemauannya yang tidak pernah bisa dipuaskan. Bayangin saudara. Ini baru dua contoh loh. Padahal dari keluarga yang bagus. Apalagi keluarga yang berantakan. Ada orang tua yang tidak bisa kerja, masih berzina lagi, masih tidak punya duit, selalu mintain mertua, mintain apa. Nah, yang seperti itu, you nanti bayangkan. Sejak kecil anak tidak bisa hormat papanya. Dia menghina papanya. Makanya ketika dia menjadi besar, jadi orang Kristen, ke gereja kasih offering, persembahan, recehan seperti kasih kepada pengemis itu. Tidak pernah dia mikir, saya mengasihi dan menghormati Tuhan. Ini sisa-sisa seperti aku kasih tukang parkir itu. Nah, bayangin. Jadi ada orang-orang menghadapi seperti realita dari keluarga yang begini. Bahkan ada yang lain dari keluarga di mana anak itu harus survive sendiri. Papa mama tidak pernah ngurusin. Iya. Sehingga dari kecil anak itu sudah mulai kerja ini kerja itu. Pokoknya tidak bisa percaya bahwa papa mamanya bisa provide apa yang saya butuhkan. Nah, orang seperti ini menjadi dewasa mesti percaya Tuhan sumber segala sesuatu. Tapi aku pakai caraku dewek. Tidak pernah dia betul-betul percaya Tuhan itu baik. Jadi ratusan macam konsep itu sudah ada dalam jiwa kita. Dan sekarang kita menjadi individu bagian dari gereja. Yang seharusnya kita saling menstimulir pertumbuhan. Dan kita sendiri tanda petik mengalami pertumbuhan. Tetapi kondisi kita kayak gitu. Lalu bagaimana? Plus yang kedua. Kita hidup tanpa sadar. Ini sudah ratusan tahun. Gereja selalu terjebak dalam budaya agama Kristen. Itu artinya apa? Ya agama Kristen, yaitu kita ada ritus-ritus seperti agama-agama lain.
Ada kegiatan-kegiatan seperti agama lain. Ada kebaktiannya, ada ininya, ada itunya, ada paduan suaranya, ada apa. Semuanya sama. Nah, saudara, itu lahir dari apa? Lahir dari satu konsep bahwa semua hal yang baik, termasuk pemahaman Alkitab, persekutuan doa, mendengarkan khotbah, mengikuti ceramah, itu kebenaran kalau diberikan sama jemaat, jemaat pasti kalau ngerti dia akan berubah dan menjadi baik. Itu salah mengerti, saudara. Oleh karena realita itu tidak begitu. Sehingga akibatnya apa? Gereja itu menjadi kadang-kadang menjadi betul-betul agama yang sukses. Seperti misalnya dalam Wahyu pasal kedua, Yesus Kristus memuji 7 gereja. Salah satunya yang dipuji adalah jemaat Efesus. Ngomong apa dia? Aku memuji engkau. Oleh karena engkau ini tidak kenal lelah. Dari satu jemaat kamu menjadi 7. Berarti kamu PI buka cabang sampai berhasil. Ya toh? Lalu Yesus mengatakan lagi, aku memuji engkau. Oleh karena engkau tidak pernah mengelola. Engkau melakukan discipleship. Meskipun tidak disebutkan di sana. Tapi betul. Yaitu diajar discipleship. Sehingga kamu mendengarkan pengkhotbah yang ngawur. Yang ajarannya keliru seperti Nikolaus. Nikolaus saat itu termasuk pemimpin dari umat Kristen. Tapi sudah memisahkan diri. Dan mendengarkan itu kamu langsung tahu. Ajarannya tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Berarti kamu dilatih bagus di dalam jemaat. Ya toh? Bahkan yang ketiga Yesus memuji akan jemaat ini dengan kalimat seperti ini loh. Kamu rela menderita oleh karena Kristus Yesus. Berarti menjadi orang Kristen yang disebut sebagai muridnya Kristus. Kamu mendapat aniaya, penolakan dan sebagainya. Kamu berani. Waduh, hebat. Tapi kamu tidak mencintai aku. Kasih yang semula kamu sudah tinggalkan. Jadi yang terjadi dalam hidupmu ini apa? Ini adalah gereja menjadi agama Kristen. Yang di dalam segala perjuangannya ternyata menghasilkan buah. Oleh karena ketekunan selalu menghasilkan, ya kan? Ya, kesungguhan ya selalu menghasilkan. Kerajinan ya selalu menghasilkan. Tapi yang menilai Yesus Kristus. Dan dia yang mengatakan, kamu tidak mencintai aku lagi. Jadi apa yang kamu lakukan? Jadi kita perlu waspada di dalam ulang tahun yang ke-13 ini. Sebetulnya gereja kita itu ada di mana? Dan kalau kita menghadapi suatu trap seperti tadi, bagaimana kita mengatasinya? Saya percaya sekali, melihat realita yang kompleks seperti ini dihadapi semua gereja seluruh dunia. Kita perlu tahu bahwa sistem kehidupan di dalam menghidupi gereja mungkin perlu diubah. Ada PA, ada persekutuan doa. Iya, tapi kita perlu waspada. Jangan cuma hari ini kita mau belajar firman dari mana, lalu kita terangkan, lalu habis itu selesai. Tidak bisa. Bukan itu. Kita perlu ada waktu barangkali 5 menit, 10 menit sebelumnya. Kita semua menenangkan diri. Mencoba membukakan hati dan pikiran kita yang tenang kepada Tuhan. Dan kita mulai seperti orang yang melakukan solitude, alone, sendiri dengan Tuhan. Nah, dari sana nanti mulai muncul kesadaran-kesadaran di dalam ketenangan jiwa ini. Apa saya siap untuk belajar firman Tuhan? Bagaimana aku bisa mengatur pikiranku spesial hanya untuk Tuhan? Bagaimana aku bisa memberikan hatiku untukmu Tuhan? Nah, itu baru muncul. Lalu katakan, kalau sampai dalam proses itu mandek tengah jalan, kita katakan, Tuhan, this is me. Aku seperti ini ternyata. Aku ingin sekali belajar firman Tuhan. Pikiranku terus ke rumah. Pikiranku terus kepada pekerjaan. Perasaanku bahkan kerinduan itu sungguh-sungguh mencari Engkau. Bahkan pada saat mendoakan orang, dengan sepenuh hati aku tidak punya Tuhan. Nah, katakan, mintalah pertolongan Tuhan. Itu belajar untuk mengizinkan
kasih karunia yang sudah benihnya ditanamkan Tuhan mulai hidup. Baru PA itu nanti langsung mempunyai kaitan dengan pengalaman yang real dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada itunya, kita jatuh kepada suatu kesalahan, gereja itu menjadi tingkah laku agama-agama saja. Jadi itu berbahaya sekali. Yang kedua, kita percaya sekali ya, bahwa kita membutuhkan model. Model yang bisa dicontoh. Modelnya siapa? Ya pendeta dan majelis harus menjadi men and woman of God. Jadi bukan sembarang orang yang cuma mau ikut aktif. Tapi manusia rohani. Yang memang kesukaannya adalah walk with God. Jadi saya percaya walking with God itu tidak membuat saudara-saudara dan saya menjadi orang aneh. Enggak. Kita tetap seperti biasa menjadi businessman apa. Tapi kita melatih diri supaya kita itu adalah manusia rohani yang bisa jadi model. Mulai dengan kita jujur. Sama seperti Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Dia mengatakan apa? Ikutlah teladanku. You follow my example ini. Sama seperti aku ikut teladannya Kristus. Nah, untuk ikut teladannya Paulus mesti jujur dong. Dan dia mengatakan, aku itu kayak gini. Aku dulu bekas pembunuh apa. Dia katakan. Dalam Roma pasal 7 mengatakan, dalam pikiranku itu masih enggak karuan. Ada dua macam hukum. Akal budiku ingin melayani Tuhan. Tapi darah dagingku ini loh. Selalu menyerat aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Dan dia berani katakan. Bahkan dengan jujur, pertumbuhan rohaninya Paulus ini, itu tidak ditandai terus menerus dengan kemenangan seperti yang kita bayangkan. Oleh karena apa? Tahun 55, dia ngomong kepada jemaat Korintus, dibandingkan semua rasul, aku paling berdosa. Tapi kemudian gradually, tahun 60, dia ngomong kepada jemaat Efesus loh. Dibandingkan apa? Efesus pasal 3 ini. Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Dan sebelum dia dieksekusi mati, dia masih menulis kepada Timotius. 1 Timotius pasal 1. Dibandingkan semua manusia di dunia ini, aku paling berdosa. Loh kenapa begitu? Dia makin tahu tanpa anugerah Tuhan, aku tidak bisa. Completely. Dari ujung rambut sampai kaki aku penuh dengan dosa. Tuhan aku seperti ini. Jadi menjadi model tidak selalu menjadi seorang winner yang langsung ngapain? Mengagumkan jemaat. Enggak. Tapi menjadi orang yang berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan betul-betul itu kan penyertaan dan kehadirannya dirasakan oleh orang tersebut. Jadi kita itu harus memulai akan sesuatu yang baru. Pada saat kita ingin supaya ulang tahun ini bukan hanya suatu seremoni yang kita itu harus lakukan dengan nyulut lilin dan meniupnya. Saya percaya kita adalah kumpulan anak-anak rohani. Dan kita melakukan ulang tahun dengan berani untuk open. Tuhan gerejaku berjalan selama ini juga tidak sempurna. Kelemahan ini, kelemahan itu Tuhan. Tapi kami ingin supaya mulai tahun ini kita mulai melangkah dengan langkah yang memang Tuhan itu kehendaki. Biarlah melalui ulang tahun 13 ini, apa yang kita lakukan, mulailah kita sadari dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan dari kita. Yaitu hati kita memang untuk Tuhan. Dan kita kalau terlibat dengan gereja ini, kita ingin betul-betul kemenangan Tuhan nyata melalui kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami tahu kami semua orang yang lemah dan pendosa. Termasuk hamba-Mu sendiri. Dan kami sebetulnya sama sekali tidak berlayak untuk ikut ambil bagian membangun tubuh Kristus. Sebagai anggota-anggota tubuh kami adalah wounded healer. Yaitu kami ingin menjadi berkat yang menyembuhkan orang lain, tapi kami sendiri penuh dengan luka-luka. Kami sendiri masih lumpuh.
Tuhan, ini kami, gerejamu, dan kami ingin supaya kehidupan langkah-langkah di dalam perjalanan iman kami makin kami sadari, dan kami belajar untuk menggantungkan diri pada belas kasihan Tuhan. Pimpin gereja PIK ini Tuhan, supaya kehadirannya bukan hanya dikagumi manusia, oleh karena bukan itu tujuannya, tapi supaya diperkenan Allah, supaya menyenangkan hatimu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.